ma'al malaikatul muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa atimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa was'alna fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin kasrana wa li hasanah fi aliyati wa bil azwal yawti wa bil misal wa lakal hamdu wa lakal syukru wa minna lakal syukru wa ala kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babu azkarihi, bab menerangkan zikir-zikir safar. Ba'da istiqrari azmihi, setelah menetapkan azamnya atau keinginannya atau niatnya musafir, orang yang hendak safar, ala safiri, atas perjalanannya. Fa idza istaqarra, apabila seseorang telah menetapkan azmahu, azamnya, niatnya, keinginannya, ala safari, untuk mengadakan perjalanan, faliyajtahid, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh, fi tahsili umurin, di dalam memperoleh beberapa hal, minha, diantaranya ayyusah, hendaknya yang hendak berpergian berwasiat, bima, kepada sesuatu yahtaju, yang ia butuhkan, ilal wasiyati, untuk diwasiatkan, wal yashhad, dan hendaklah ia mendatangkan saksi, ala wasiyatihi, atas wasiat yang ia wasiatkan. Wa yastahillah, dan hendaklah dia meminta kehalalan, meminta ridho, kullaman, kepada semua orang, bainahu, yang berada di antara ia, wa bainahu, dan di antara orang, muamalatan fi syai'in, yang berhubungan atau bermuamalah sesuatu dengannya, au musahabatan, atau kepada orang yang mempunyai ikatan hubungan sahabat dengannya. Wa yastardi, dan hendaknya dia meminta ridho, walidayhi, kepada kedua orang tuanya, wa syuyukhihi, dan juga para sesepuh, waman, dan kepada orang yundabu, yang dianjurkan, ila birrihi, untuk berbakti kepadanya, maksudnya kepada, dan juga dia berpamitan kepada siapa, keluarganya lah, itunya anak-anaknya. Wastaqafuhu, dan meminta kasih sayang. Wa yatubu, dan hendaklah ia bertobat, ilallah, kepada Allah, wa yastaghfiruhu, dan memohon ampun kepada Allah, min jami'i dzunub, dari segala dosa-dosa, wal mukhalafati, dan pelanggaran-pelanggaran, wal yatluba, dan hendaklah juga ia meminta, minallahi, dari Allah Ta'ala, al ma'unata, pertolongan, ala safarihi, atas perjalanannya. Jadi intinya di sini Imam Nawawi menerangkan adab atau etika seseorang yang hendak mengadakan perjalanan. Jadi sebelum berangkat dia harus beradab atau beretika. Wal yajtahid, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh, ala ta'allumi ma, untuk mempelajari sesuatu yang yahtaju, yang ia butuhkan, laihi, padanya, bisa perihi, semasa perjalanannya, apa yang ia dibutuhkan selama perjalanan. Ya, pelajaran apa yang harus dia pelajari selama perjalanan, ya, harus pelajari terlebih dahulu. Fa in kana, jikalau adanya safarnya,
adanya perjalanannya itu ghazian untuk menjadi prajurit perang, ta'allama maka hendaklah dia mempelajari sesuatu, ta'allama ma yahtaju yang ia butuhkan ilaihi padanya, al-ghazi yang dibutuhkan oleh prajurit perang, min umuril qitali daripada urusan peperangan, wa da'awati dan doa-doa yang dibaca di saat perang, wa umuril ghanami dan dalam hal-hal harta rampasan perang. Itu harus dipelajari dulu sebelum dia berangkat berperang. Wa ta'zimu tahrimil hazimati dan betapa besarnya larangan kalah fil qitali di dalam peperangan, wa ghairi zalika dan urusan-urusan lainnya dalam hal perperangan. Wa in hajjan dan jika safarnya itu adalah untuk ibadah haji, au mu'tamiron atau untuk berangkat umrah, ta'allama maka hendaklah dia mempelajari manasikal haji, tata cara ibadah haji, awis tashaba atau ia membarengkan ma'ahu padanya, ia barengkan pada dirinya kitab bizalika yang memuat tentang ilmu manasik haji wal umrah. Walau ta'allamaha dan dikalau dia mempelajari ilmu yang berhubungan dengan manasik haji dan umrah, wastashaba kitaban sekaligus juga dia membawa kitabnya, membawa kitab atau buku yang memang membahas tentang pelajaran haji dan umrah, karena afdalu maka hal itu lebih utama. Demikian juga sebagaimana prajurit perang wa ghairihi dan selainnya. Jadi sebelum berangkat dia harus mempelajari dulu ilmu-ilmunya. Wa yustahabu dan dianjurkan ayyastashaba kitaban fihi, dianjurkan dia untuk membawa kitab fihi di dalam safarnya, mayahtaju ilaihi yang berisikan ilmu yang dibutuhkannya. Wa in kana tajiron dan jika perjalanannya itu tujuannya untuk berdagang, maka sebelum dia berangkat untuk berdagang, ta'allama maka hendaklah dia mempelajari ilmu yahtaju yang dia butuhkan ilaihi daripadanya, min umuril huyu daripada ilmu tentang urusan jual beli, ma yasihu minha apa-apa yang sah di dalam jual beli, wa ma yabtil dan apa-apa yang tidak sah, wa ma yahillu wa ma yahrumu dan apa-apa yang sah dijual beli, yang halal dijual belikan dan apa yang haram dijual belikan. Wa yustahabu wa yukrahu wa yubah dan apa-apa yang haram, yang makruh, yang boleh, yang sunnah dijual belikan. Wa ma yurajjih ala ghairihi dan apa-apa yang diutamakan di dalam selainnya. Wa in kana muta'abbidan dan jikalau ia orang yang safar itu muta'abbid, orang yang gemar beribadah, masuk ahli ibadah, sa'ikhon yang mengembara, mu'tazilan yang mengasingkan diri, linnasi dari manusia, ta'allama maka hendaklah dia mempelajari sesuatu yahtaju yang ia butuhkan padanya, fi umuri dini dalam urusan agamanya. Fahaza ahamu mayan bagilahu, maka hal ini adalah hal yang paling penting dan layak untuk dirinya. Ayat lubahu untuk dia tuntut ya, atau dia pelajari. Wa in kana mimman yasib dan jikalau dia berpergiannya, safarnya termasuk di antara orang yang hendak yasib berburu, ta'allama maka hendaklah dia mempelajari ilmu yahtaju yang ia butuhkan ilaihi padanya, ahlus saidi bagi para pemburu. Sebelum dia berburu maka dia harus mempelajari tentang cara berburu, tentang ilmu berburu. Wa ma yahillu minal hayawani, dia harus mempelajari apa-apa yang halal untuk diburu.
daripada hewan-hewan wa ma yahrumu dan apa-apa yang diharam. Wa ma yahillu bihi as-sayyid wa ma yahrumu dan apa-apa yang halal daripada hewan buruan untuk dikonsumsi dan wa ma yahrumu dan apa-apa yang haram daripada hewan buruan yang dikonsumsi. Wa ma yushtaratu zakatu dan apa-apa yang disyaratkan ketika disembelihan ketika hewan buruan itu disembelih. Apa yang harus disyaratkan itu harus dipelajari. Wa ma yakfi fihi qatlul kalbi dan tidaklah mencukupi dalam arti tidak bisa dianggap halal jikalau di dalam hewan buruan itu terbunuh karena qatlul kalbi karena anjing awis sahmi atau karena anak panah Wagoiri zalika dan selainnya. Maksudnya kalau seandainya hewan buruan itu diburu matinya itu karena gigitan anjing atau karena anak panah bukan karena disembelih tapi karena dia kecepatannya di dalam membunuh ini tadi hewan buruan. Berbeda kalau dia disembelih. Bukan karena tajamnya tapi karena kecepatan. Wa in kana ro'yan dan jikalau pekerjaannya itu karena mengembala ta'allama maka hendaklah dia mempelajari ilmu yang ia butuhkan padanya mimma qaddamnahu daripada ilmu-ilmu yang sudah kami jelaskan atau kami kemukakan fi haqqi ghairihi pada hak orang lain mimman di antara seorang ya'tazilun nas yang mengasingkan diri dari manusia sudah diterangkan sebelumnya. Wa ta'allama ma dan mempelajari apa-apa yang ia butuhkan ilaihi padanya minarifki di antaranya sikap kasih sayang, sikap lemah lembut biddawabi terhadap binatang. Wa talabin nasihati laha wa li ahliha dan meminta nasihat kepada pemilik daripada hewan yang digembalakan. Wal i'tina'u dan memperhatikan bihibsiha dengan melindunginya, menjaganya wa tayquzu lizalik dan waspada di saat mengembala. Wasta'zin ahlaha dan memohon izin kepada pemiliknya fi zibhima di dalam menyembelih hewan. Yahtazu yang ia butuhkan ila zabihi untuk disembelih fi ba'dil awqati pada waktu di sebagian waktu-waktu tertentu diaridin karena ada suatu alasan. Ini kalau seandainya dia ditugaskan untuk mengembala hewan dan ternyata di waktu-waktu tertentu memang mungkin dia pengen menyembelih hewan yang dia gembalakan. Ya mungkin karena sakit andanya tidak disembelih kaget mati duluan. Nah, namun sebelum menyembelihnya dia minta izin dulu dengan sang pemilik. Wa ghairi zalika dan yang selainnya. Wa in kana rasulan dan jika kepergiannya itu adalah sebagai utusan min sultan daripada seorang pejabat, seorang petinggi. Ila sultan dia diutus kepada sultan yang lain, ibaratnya dubes au nahwi atau yang semisalnya. Ihtamma maka yang paling penting adalah bita'allumi ma dengan mempelajari ilmu yahtaju yang ia butuhkan ilahi padanya min adabi mukhatabatil kubari. Di antaranya mempelajari tentang adab atau etika berbicara kepada para pembesar. Dan kalau kita ngomong berdialog dengan uang biasa itu beda ketika kita berkomunikasi dengan
para pejabat, pada para petinggi. Wajawabati, dan juga mempelajari bagaimana menanggapi atau menjawab, ya, menjawab apa yang ditanyakan para pembaca. Ma ya'ridu minal muhawarati fil muhawarati. Jadi apa-apa yang muncul fil muhawarati di saat berkomunikasi, di saat berdialog, di saat berbicara. Wa ma yahillu, dan apa-apa yang halal lahu baginya minat doyafati, di antaranya menjamu, wal hadaya, atau ketika memberi hadiah. Wa ma la yahil, dan apa-apa yang tidak halal baginya. Wa ma yajibu, dan apa-apa yang wajib baginya min mura'atin nasihat, daripada menjaga nasihat, wa izhari ma yubatinuhu, dan menampakkan apa-apa yang tersembunyi, ya, jangan sampai dirahasiakan. Wa adamul ghasyi, dan tidak adanya curang, wal khidai, berkhianat, wan nifaqi, dan kemunafikan, wal hazra, dan hendaklah dia menjauh, menghindar atau berhati-hati, minat tasabubi, daripada penyebab, ila muqaddimatil ghadar, penyebab yang bisa mendatangkan permulaan untuk membuat tipu daya, au ghairihi, atau yang lainnya, mimma, di antara apa-apa yahrumu, yang haram, wa ghairihi, dan selainnya. Wa in kana wakilan, dan jikalau seandainya safarnya itu tujuannya adalah untuk mewakilkan, au amilan, atau sebagai pelakunya, fi qaradin, pada uang pinjaman, au nahwiya, atau yang semisalnya. Ta'allamu ma yahtaju ilaih, maka dia pula wajib untuk mempelajari apa-apa yang dibutuhkan. Mimma, di antaranya ya juzu, yang boleh bagi dia, ayastriyahu, untuk membeli, wa ma la yajuzu, dan apa-apa yang tidak diperbolehkan, ya, untuk dibeli. Wa ma yajuzu ayyubi abihi, wa ma la yajuzu, dan apa-apa yang boleh untuk dijual, dan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk dijual. Wa ma yajuzu at-tasarrufihi, wa ma la yajuzu, dan apa-apa yang boleh dibuang dan yang tidak boleh dibuang. Wa ma yushtaratu ishatbi, dan apa-apa yang disyaratkan bila mana membutuhkan persaksian. Wa ma yajibu, dan apa-apa yang wajib, wa ma yushtaratu fihi, dan apa-apa yang disyaratkan fihi, di dalam pekerjaannya, wa la yajibu, dan apa-apa yang tidak diwajibkan. Wa ma yajuzu lahu minal asfari, dan apa-apa yang diperbolehkan baginya selama perjalanannya, wa ma la yajuzu, dan apa-apa yang tidak diperbolehkan selama perjalanannya. Wala jamil maskurin, dan pada semua yang telah disebutkan tadi, ayat ta'allama, hendaklah seseorang itu mempelajari, man aroda minhum, yang menginginkan, minhum, di antara mereka, rukubal bahri, untuk mengendarai, mengarungi lautan misalnya. Kalau zaman dulu kan lautan, kalau sekarang ini mungkin naik pesawat, ya, naik bis, dan lain sebagainya. Mempelajari hal-hal yang ketika kita sudah hendak melakukan perjalanan, yang kita pelajari di saat kita ingin menaiki kendaraan tersebut, ya diantaranya kita harus mempelajari ongkosnya, tiketnya, berapa yang harus dibayar. Alallati yajuzu fiha rukubal bahri, dan apa-apa yang boleh di saat kita mengendarai kendaraan. Wal hal allat la yajuzu, dan kondisi yang tidak diperbolehkan di saat kita berada di kendaraan. Wa hadza kulluhu, dan semuanya itu mazkurun, telah disebutkan fi kutubil fikih, di semua kitab fikih, la yaliku, dan tidak pantas, tidak layak, bihazal kitabi, pada kitab ini, pada kitab Askari ini, istiqsa'uhu, untuk menerangkannya, ya, secara keseluruhan. Wa inna maghordi, adapun tujuanku, kata Imam Nawawi, huna, di sini adalah bayanal azkari khosron, hanya menerangkan zikir-zikir saja, khusus menerangkan zikir-zikir saja. Wa hadza ta'allumul mazkur, dan
pelajaran yang telah disebutkan tadi itu min jumlatil azkar, termasuk di antara bagian daripada zikir-zikir kama qaddamtuhu, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya fi awali hadzal kitab, pada permulaan kitab ini. Wa as'alu, dan aku memohon, kata Imam Nawawi, Allah kepada Allah taufik, pertolongan, wa khatimatan, dan akhir, wa khanimatul khairi, dan akhir yang baik untuk diriku, wali ahbai, dan untuk orang-orang yang aku cintai, wal muslimina ajma'in, dan seluruh umat muslim. Babu askarihi inda iradati al-khuruj min baitihi, bab menerangkan zikir-zikirnya orang yang hendak berangkat, orang yang hendak safar, inda iradatihi, ketika dia ingin al-khuruj, keluar, min baitihi, dari rumahnya. Zikir apa yang dibaca ketika dia hendak keluar dari rumahnya, yang mana tujuannya hendak berpergian. Yustahabu, disunahkan, lahu, bagi orang yang hendak berpergian, inda iradatihi, ketika dia hendak al-khuruja, keluar dari rumahnya, keluar dari lokasinya. Yang pertama kali Abu ayusolliya, hendaklah dia sholat rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Di hadisil Muqattam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muqattam bin Muqaddam as-sahabi, yang termasuk sahabat radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ma khallafa ahadun, tiadalah meninggalkan salah seorang, meninggalkan inda ahlihi, di sisi keluarganya, afdala, sesuatu yang paling utama di sisi keluarganya. Tidak ada sesuatu yang paling utama untuk dia keluarkan, untuk dia tidak ada sesuatu yang ia tinggalkan, sesuatu yang paling utama yang ia tinggalkan di sisi keluarganya, min rakaataini, daripada 2 rakaat, yarka'ahuma, yang ia lakukan, indahum, bersama mereka, di sisi mereka, hina yuridu safaron, ketika dia hendak mengadakan perjalanan. Rawahu at-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi tidak ada sesuatu yang paling utama yang ditinggalkan bagi seseorang yang hendak melaksanakan bepergian, tak lain tak bukan itu adalah 2 rakaat salat yang memang disunahkan ketika dia hendak mengadakan usolli sunatas safar rakaataini lillahi ta'ala. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat kami, selain 2 rakaat salat tadi, yustahabu, juga dianjurkan, ayaqra'a, orang yang berpergian untuk membaca fil ula, pada rakaat yang pertama, minhuma, daripada 2 rakaat yang ia lakukan, ba'dal Fatihah, setelah surat Al-Fatihah, yang dia baca pada rakaat pertama setelah Fatihah, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Papisaniyati, dan pada rakaat yang kedua setelah Fatihah dia membaca qul huwallahu ahad. Wa qala ba'duhum, dan sebagian sahabat kami mengatakan, yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah, pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah ia membaca qul a'udzu birabbil falaq. Papisaniyah, dan pada rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah dia membaca qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu apa? Fa'idha salama, dan ketika selesai mengucapkan salam, qara'a, maka hendaklah dia membaca ayat al-kursi, ayat kursi. Karena ngapa? Faqad ja'a, sungguh telah datang sebuah riwayat an-naman, bahwasanya seseorang qara'a yang membaca ayat al-kursi, ayat kursi, qabla khurujihi, sebelum dia keluar, min manzilihi, dari tempat tinggalnya. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia meninggalkan tempat tinggalnya, lam yusibhu syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan menimpa dirinya, yukrihuhu, ya, sesuatu yang tidak ia sukai menimpa dirinya. Tidak ada sesuatu yang tidak ia sukai menimpa dirinya, hatta yarji, hingga dia kembali lagi ke rumah.
Yang artinya kalau katakan ketika kita berangkat, ya balik pergi selamat. Yang tidak kita sukai kalau seandainya ada balalan. Insya Allah kalau seandainya diawali dengan dia pergi tadi, sebelum dia pergi dia membaca ayat kursi, maka dia akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Wa yustahabu, dan disunahkan ayat Quran surat Al-Ilya fi Quraisy. Selain baca ayat kursi juga dianjurkan untuk membaca surat Li'ila fi Quraisy, surat Al-Quraisy. Qala al-Imam Sayyid Al-Jalil Abdul Hasan Al-Qazwaini Al-Faqihi, seorang faqih Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i, sahibil karamati, pemilik karamah az-zahirati yang nyata, wal ahwalil bahira, dan keadaan al-bahira yang mempesona, wal ma'arifi al-mutazahira, dan pengetahuan yang nyata. Beliau mengatakan apa? Innahu amanun min kulli sai. Surat Al-Quraisy itu adalah amanun, bisa dijadikan sebagai keamanan, perlindungan min kulli su'in, dari segala keburukan. Qala Abu Qahir bin Jahsyawaih, Abu Thahir bin Jahsyawi mengatakan apa? Aratus safaron, aku hendak melakukan perjalanan. Wa kuntu khaifan, akan tetapi keadaanku kondisinya dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir. Dengan safar tapi kondisi aku dalam keadaan takut. Pada khaltu, maka kemudian aku mendatangi ilal Qazwani, mendatangi Imam Qazwaini, as'aluhu, seraya aku meminta kepadanya ad-du'a, memohon doa. Faqala li, maka Syekh Al-Qazwaini berkata kepadaku, ibtidaan, memulai, min ibalihi, pada dirinya sendiri. Beliau mengatakan apa? Man barang siapa aroda yang hendak safaron, mengadakan perjalanan, fafazi'a, sementara dirinya dalam keadaan takut, min aduin, dari musuh, awahshin, atau binatang buas, falyaqra, maka hendaklah dia membaca Li'ila fi Quraisy, surat Quraisy. Fa innaha, karena sesungguhnya surat Al-Quraisy iku amanun min kulli su', adalah sebagai bentuk keamanan, sebagai bentuk perlindungan dari segala kejahatan. Setelah diomongi macam itu oleh Imam Al-Suwaini, maka Abu Thahir bin Jahsyawih mengatakan faqara'tuha, aku pun membaca surat Ila fi Quraisyin, falam ya'rid li, maka tidak timbul li padaku aridun, hatta la'ana, sesuatu yang bisa membuat aku berbahaya. Tidak ada sesuatu yang berbahaya menimpa diriku hatta la'ana, hingga sekarang. Selain itu juga wa yustahabu, dan dianjurkan iza faragha, setelah selesai min hazil qiraati, daripada membaca ayat doa, daripada sudah membaca surat ayat kursi tadi, surat surat Quraisy tadi, ayat doa, hendaklah dia berdoa bi ikhlasin, dengan niat yang ikhlas, wariqatin, dan hati yang lembut. Wa min ahsani ma yaqul, dan diantara doa yang terbaik yang seharusnya dia ucapkan, yaitu apa? Allahumma, ya Allah, bika, kepadamu asta'in, aku meminta tolong. Wa alaika, dan kepadamu atawakkalu, aku berpasrah, aku berserah diri, aku bertawakal. Allahumma, ya Allah, zallilli, permudahkanlah, su'ubata amri, perkaraku yang sulit, wasahil, dan mudahkanlah alaya, terhadap diriku, masyaqqatas safari, sulitnya perjalananku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki, minal khairi, daripada kebaikan, aksara, yang lebih baik, mimma, daripada yang atlubu, aku minta, wasrib, dan hindarkanlah anni, aku, kulla syarrin, dari segala hal yang buruk. Rabbi syrah, lapangkanlah li aku, sadri, dadaku.
wa yassir dan mudahkanlah li amri urusanku. Allahumma inni sesungguhnya aku astahfizuka memohon penjagaanmu, wastaudi'uka dan aku titipkan kepadamu nafsi diriku, wa dini agamaku, wa ahli keluargaku, wa aqribi dan kerabat-kerabatku. Wa kullama dan segala sesuatu an'amta yang telah engkau karuniakan alaiya terhadap diriku, wa alaihim dan juga mereka. Min akhiratin di antara nikmat akhirat wa dunia maupun dunia. Fahfazna maka jagalah kami ajma'ina semuanya. Min kulli su'in dari segala hal-hal yang buruk. Ya Karim wahai zat yang maha mulia. Wa yuftatahu dan hendaknya sebelum berdoa dia mulai yuftatahu doanya dia mulai wa yuhtimuhu dan dia akhiri bitahmidillah dengan membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan salawat salam kepada Rasulullah. Wa idza nahido dan ketika dia bangkit min julusihi dari tempat duduknya falyakul maka hendaklah dia mengucapkan ma sebagaimana hadis ruwainahu yang kami riwayatkan an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarid safaran. Tidaklah Nabi itu hendak atau ingin mengadakan perjalanan illa qala melainkan beliau berkata berdoa inna yanhido ketika beliau bangkit min julusihi dari tempat duduk. Apa yang beliau baca? Allahumma ya Allah ilaika tawajjahtu kepadamu aku menghadap. Wa bika i'tasamtu dan kepadamu aku memohon pemeliharaan. Allahumma kfini ya Allah cukupilah aku. Ma dari apa saja hammani yang menyusahkan aku. Wa ma la ahtamulah wa ma la ahtamu dan apa-apa saja la ahtamulah yang tidak penting bagiku. Allahumma ya Allah zawidni at-taqwa ya Allah bekalilah aku dengan takwa. Wa ghfirli zambi dan ampunilah dosaku. Wa wajjihni dan hadapkan aku lil khairi kepada kebaikan ainama tawajjahtu di mana saja aku menghadap. Nah inilah diantara doa-doa yang dibaca ketika kita hendak mengadakan perjalanan atau ketika hendak kita menjadi musafir. Babu asgarihi idza kharaja wa a'lam.